Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan studi kasus Pondasi 1, yaitu tentang pengamatan tentang DPT yang kelompok kami lakukan. Berikut ini merupakan anggota pada kelompok kami. Yang pertama itu ada Faiz Chandra Handi Putra, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Dafariansyah, dan ketiga ada Muhammad Arya Nugraha, dan yang keempat yaitu ada Faik Sururudin. Yang pertama itu penjelasan tentang DPT. DPT atau dinding penahan tanah merupakan sebuah struktur yang berfungsi untuk menahan massa tanah agar tetap stabil, terutama pada area dengan perbedaan elevasi. Penerapan DPT umumnya dijumpai pada tebing, lereng jalan, serta area yang berdekatan dengan bangunan atau infrastruktur yang penting. Yang berikutnya itu merupakan tujuan dari DPT. Tujuan utama DPT adalah mencegah pergerakan tanah yang dapat menyebabkan longsor, erosi, maupun kerusakan pada konstruksi di sekitarnya. Dalam perencanaannya, DPT harus mampu menahan tekanan tanah lateral, tekanan air, serta beban tambahan di atas permukaan tanah tersebut. Lalu pada selanjutnya yaitu ada material pada DPT. Material yang digunakan dapat bervariasi seperti beton bertulang, pasangan batu, ataupun gabion, sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan desain. Dengan perencanaan yang tepat, DPT berperan penting dalam menjaga stabilan tanah dan keamanan lingkungan di sekitarnya. Lalu ada fungsi atau potensi bahaya geoteknik atau pesan atau peran dalam mitigasi bencana pada DPT. Dinding penahan tanah DPT pada lokasi ini berfungsi menjaga stabilan tanah atau menahan beban yang menopang jalan di atasnya. Struktur ini dirancang agar tanah di bawah jalan tetap stabil dan tidak mengalami pergeseran atau keruntuhan yang bisa merusak badan jalan. Pada dinding terdapat pipa paralon pembuangan air yang berfungsi sebagai sistem untuk drainase untuk mengurangi tekanan air pori di belakang dinding. Dengan adanya paralon ini, aliran air hujan maupun rembesan tanah dapat keluar dengan terkontrol, sehingga dinding tetap aman dan memiliki faktor keamanan yang memadai. Tanpa adanya DPT, area ini berisiko mengalami satu, longsor atau pergeseran tanah yang dapat menyebabkan badan jalan amblas. Kedua, kerusakan struktural pada jalan akibat penurunan tanah jika kestabilan lereng tidak terjaga. DPT juga berperan mengurangi dampak erosi tanah penopang yang jika dibiarkan akan mengikis pondasi alami jalan dan memperbesar kemungkinan keruntuhan. Dengan kata lain, keberadaan DPT adalah langkah penting untuk minimalkan risiko geoteknik tersebut dan memastikan jalan tetap stabil serta aman digunakan. Kemudian ada kondisi existing. Dinding penahan tanah pada lokasi ini menggunakan material pasangan batu alam yang direkatkan dengan semen. Pemilihan material ini memberikan kekuatan tekan yang baik serta ketahanan terhadap cuaca di area terbuka. Pada bagian dinding terdapat pipa paralon sebagai saluran pembuangan air. Fungsinya adalah mengalirkan air dari belakang dinding agar tidak menumpuk, sehingga tekanan tanah tetap stabil dan tidak menimbulkan gaya dorong berlebih pada struktur. Secara visual, kondisi DPT masih terlihat kokoh dengan permukaan batu berwarna abu-abu gelap, namun terdapat beberapa noda putih yang kemungkinan disebabkan oleh kelembapan dan tumbuhnya lumut di area sekitarnya. Hal ini menunjukkan perlunya pemeliharaan rutin untuk memastikan sambungan semen tetap kuat dan struktur tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Kemudian ada jenis beban yang bekerja pada DPT. Yang pertama, tekanan tanah lateral yang berasal dari massa tanah di belakang dinding. Tekanan ini menjadi beban dominan yang harus ditahan oleh struktur setiap saat. Yang kedua, beban tambahan dari jalan di atas DPT. Meskipun intensitas lalu lintas tidak terlalu tinggi, keberadaan kendaraan yang melintas menambah beban vertikal pada tanah penopang dan meningkatkan tekanan lateral pada dinding. Yang ketiga, ada juga beban lingkungan seperti berat sendiri dinding, gaya akibat air hujan yang meresap ke dalam tanah, dan potensi gaya gempa yang dapat mempengaruhi kestabilan struktur. Semua beban ini harus diperhitungkan dalam perencanaan agar DPT mampu menjaga kestabilan tanah dan melindungi jalan di atasnya secara jangka panjang. Kemudian ada konsep dasar analisis DPT secara geoteknik.
di mana tujuannya yaitu untuk memastikan struktur mampu menahan semua gaya bekerja dengan faktor keamanan yang memadai. Dan analisis yaitu yang pertama, menghitung tekanan tanah lateral menggunakan teori Rankine atau kolom dan tekanan tanah aktif dari massa tanah ini di belakang dinding dihitung berdasarkan berat jenis tanah, sudut geser dalam, dan tinggi DPT. Jika ada beban tambahan seperti jalan di atasnya, tekanan ini juga dimasukkan ke dalam perhitungan. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengevaluasi stabilitas dinding terhadap tiga kondisi utama. Yang pertama yaitu geser atau sliding, yaitu memastikan gaya horizontal tidak melebihi tahanan geser dasar fondasi. Yang kedua yaitu guling atau overturning, yang memastikan momen penahan dinding lebih besar daripada momen guling akibat tekanan tanah. Yang ketiga yaitu daya dukung tanah atau bearing capacity, yang akan memastikan tekanan pada tanah fondasi tidak melebihi kapasitas daya dukung tanah. Kemudian hasil analisis ini dibandingkan dengan standar faktor keamanan yaitu SF dengan diambil 1,5 untuk kondisi statis. Ini merupakan konsep dasar analisis DPT. Yang pertama ada kumpulkan semua data, kemudian pilih dimensi berdasarkan SNI 8460, kemudian cek beban, dan juga perhitungan tekanan lateral, dan yang terakhir itu cek stabilitas, yang terdiri dari sliding, overturning, dan juga yang terakhir yaitu stabilitas daya dukung tanah. Dan ini merupakan foto dari kelompok kami berdasarkan pengamatan yang kami lakukan. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.